Terima kasih masih bersama Cerita Anime. Cerita berlanjut saat Makoshin Goku Black masih bertarung melawan Super Saiyan legendaris Broly. Di saat yang sama, Kaioshin Goas dari alam semesta ke-10 membantu Zamasu dari masa depan alternatif menyelesaikan ritual yang akan menghubungkan hidupnya secara langsung dengan Goku Black. Setelah ritual hampir selesai, Goas menjelaskan bahwa mulai saat itu Zamasu telah resmi menjadi Kai Agung yang terhubung dengan Goku Black. Karena hubungan tersebut, apapun yang terjadi pada Zamasu juga akan memengaruhi Goku Black. Namun, Goas memberi peringatan penting. Jika Zamasu memilih mengakhiri hidupnya sendiri untuk menjatuhkan Goku Black, hal itu tidak akan berhasil. Ikatan antara Kaioshin dan Dewa Penghancur tidak dapat diputus dengan cara seperti itu. Agar kehidupan Goku Black ikut terpengaruh, Zamasu harus dibunuh oleh orang lain. Jika seorang Kai Agung yang terhubung dengan seorang Dewa Penghancur mati, maka Dewa Penghancur tersebut juga akan ikut mati. Karena itu, ritual ini adalah jalan satu arah yang tidak bisa dibatalkan. Kusu kemudian menambahkan bahwa kejadian hari itu akan dilaporkan kepada Menteri Agung agar kerusakan yang disebabkan oleh Goku Black bisa diperbaiki. Akan tetapi, jika Zamasu mati selama pertempuran dan sejarah tetap tidak berubah, maka dia tidak akan bisa kembali lagi. Zamasu memahami penjelasan tersebut. Dia mengakui bahwa sejak awal dirinya tidak pernah menginginkan semua ini terjadi dan merasa bahwa kini dialah yang harus memperbaikinya. Goasu mengatakan bahwa jika Zamasu benar-benar ingin melakukannya, maka dia harus segera bertindak selagi masih ada kesempatan. Namun, apapun keputusan yang diambilnya tidak akan bisa dibatalkan setelah dilakukan. Zamasu menerima kenyataan itu. Dia lalu memutuskan untuk membantu para pejuang yang sedang bertarung melawan Goku Black. Dia tambahkan, meskipun fusion para Saiyan mungkin tidak akan bertahan selamanya karena batas waktu Potara, dia tetap bisa membantu mereka. Karena kekuatannya tidak cukup besar untuk mengalahkan Goku Black secara langsung, dia memilih untuk membantu dari sisi pertahanan daripada menyerang. Dengan keputusan itu, Zamasu segera kembali ke medan pertempuran. Sesampainya di sana, dia melihat Ultra Ego Vegeta sedang berusaha menyerang Makoshin Goku Black. Namun, Goku Black dengan mudah menahan tinju Vegeta. Goku Black kemudian mengejek Vegeta. Dia mengatakan bahwa jika sejak awal tahu Vegeta akan menjadi gangguan sebesar ini, maka Vegeta akan menjadi korban pertamanya. Dia berjanji bahwa cepat atau lambat, Vegeta akan disingkirkan karena tidak memiliki tempat di dunia yang ingin dia ciptakan. Black juga menyatakan bahwa selama mereka masih berada di dunia yang sama, Vegeta akan selalu menjadi yang kedua dibandingkan dirinya. Dia tambahkan tidak ada bantuan dari sekutu Vegeta yang mampu menyelamatkannya dari hukuman yang akan datang. Setelah mengatakan itu, Black menendang Vegeta menjauh dan kembali memusatkan perhatiannya pada Broly. Saat ini, Broly menjadi target utamanya. Black menegaskan bahwa dia tidak akan berhenti sampai Broly dihancurkan. Dia bahkan menantang Broly untuk mencoba apapun yang dimilikinya, karena dia yakin tidak ada yang akan mampu menjatuhkannya. Namun, ketika Black kembali menyerang, Broly dengan mudah menghindar. Broly menjelaskan bahwa Black masih belum memahami situasinya. Broly tegaskan kekuatan Black sebagai individu memiliki batas, sedangkan kekuatan Broly terus meningkat berkali-kali lipat. Selama mereka mampu mempertahankan fusion mereka, kekuatan tersebut akan terus melampaui apa yang bisa dicapai Goku Black. Broly juga mengatakan bahwa cepat atau lambat, Goku Black akan menyadari kenyataan itu. Bahkan sebelum menghancurkan tubuh Black, dia berniat menghancurkan kesombongannya terlebih dahulu. Baginya, semakin Goku Black frustasi dan kehilangan fokus, semakin mudah baginya untuk menang. Mendengar itu, Black semakin marah. Dia menolak perkataan Broly dan menganggapnya sebagai omong kosong dari seorang panah yang dipenuhi ego. Dia tambahkan dia telah mempelajari para mortal dengan cukup baik untuk mengetahui cara mengalahkan mereka. Sementara itu, Vegeta yang berusaha menahan rasa sakit merasa muak mendengar kesombongan Black. Saat Vegeta masih berusaha menjaga keseimbangannya, Beast Gohan datang dan menghentikan agar tidak terpental lebih jauh. Gohan meyakinkan Vegeta bahwa dia tidak sendirian dan bahwa mereka akan menghadapi semua ini bersama-sama sampai akhir. Kemudian, Vegeta mengungkapkan bahwa dia memiliki sebuah rencana. Namun, agar rencana itu berhasil, mereka harus menemukan cara untuk menyerang Black dengan seluruh kekuatan mereka secara bersamaan tanpa memberinya kesempatan untuk menghentikan serangan tersebut.
Gohan bertanya apakah mereka memiliki cukup waktu untuk melakukan itu tanpa membuat Goku Black menyadari rencana mereka. Vegeta menjelaskan bahwa mereka harus membiarkan Karoli terus menahan perhatian Goku Black. Sementara itu, mereka akan menunggu kesempatan terbaik. Begitu Karoli berhasil menciptakan celah, seluruh pejuang akan menggabungkan serangan terkuat mereka menjadi satu dan melepaskannya sekaligus. Tujuannya adalah menghancurkan Black sepenuhnya. Mereka pun memutuskan untuk menunggu momen yang tepat. Di sisi lain, pertarungan antara Karoli dan Goku Black terus berlangsung. Dari keseluruhan jalannya pertempuran, terlihat jelas bahwa Black sama sekali tidak mampu menembus pertahanan Karoli. Hal itu membuat Goku Black semakin frustasi. Dia tidak mengerti mengapa serangannya tidak mampu menembus pertahanan Karoli. Menurutnya, tidak masuk akal jika seseorang bisa menerima begitu banyak serangan tanpa kehilangan kekuatan sedikit pun. Dia mulai curiga bahwa Karoli menyembunyikan sesuatu. Namun, Karoli membantah tuduhan itu. Dia mengatakan bahwa apa yang dilihat Goku Black selama ini adalah kebenaran yang sudah berulang kali dijelaskan kepadanya. Karoli menjelaskan bahwa mencuri tubuh Son Goku dan memodifikasinya tidak berarti Goku Black benar-benar memahami potensi sejati seorang Saiyan. Meskipun Black mampu mempelajari dan meniru metode mereka, itu tidak berarti dia mampu memanfaatkan seluruh potensi rasa Saiyan seperti seorang Saiyan asli. Black langsung menolak pendapat itu. Dia merasa dirinya jauh lebih kuat daripada sebelumnya dan menganggap Karoli hanya menggertak. Dia menantang Black untuk melihat kenyataan yang ada di hadapannya dan menilai sendiri apakah semua itu terlihat seperti gertakan. Perdebatan itu akhirnya membuat Black mengambil tindakan lain. Karena merasa Karoli terlalu percaya diri, dia memutuskan menggunakan cincin waktu miliknya untuk menciptakan dua salinan Super Saiyan Cross. Dia memerintahkan kedua salinan tersebut untuk menahan Karoli, sementara dirinya menyiapkan serangan yang akan mengakhiri pertarungan. Black katakan kini dia telah menemukan cara untuk menghancurkan Karoli. Meski begitu, Karoli tetap tidak terkesan. Dia menyatakan bahwa Goku Black bisa mengirim ratusan salinan sekalipun dan hasil akhirnya tetap tidak akan berubah. Sementara Karoli menghadapi kedua salinan tersebut, Goku Black mulai mengumpulkan energi untuk sebuah Dark Kamehameha. Dari tindakannya itu semakin jelas bahwa Makao-shin Goku Black sangat yakin serangan tersebut akan mampu melumpuhkan fusion Karoli. Goku Black menanggapi bahwa mungkin Karoli benar. Menurutnya, perasaan itu memang hanya dikirim untuk mengalihkan perhatian sementara dirinya mengulur waktu. Namun bagaimanapun juga, ia sangat meragukan bahwa Karoli akan mampu menahan lebih banyak serangan sebelum fusion Potara miliknya mulai merasakan dampak dari kekuatan besar yang terus dia keluarkan. Goku Black ingin melihat seberapa kuat tubuh Karoli sebenarnya, lalu membuktikan siapa yang benar-benar mampu membuktikan kata-katanya melalui tindakan. Saat Karoli menghancurkan salah satu salinan Goku Black dengan sebuah pukulan, dia membalas bahwa mengirim petarung tingkat rendah untuk mencoba menghentikannya bukanlah keputusan yang cerdas. Bahkan jika tujuan mereka hanya untuk mengalihkan perhatian. Namun Goku Black segera menjawab bahwa Karoli justru telah melakukan persis seperti yang dia inginkan. Dia mengatakan bahwa Karoli akan segera mengetahui apa yang dia maksud. Saat ini setelah Karoli berada tepat dalam garis serangannya, Goku Black ingin melihat seberapa jauh Karoli bersedia mendorong dirinya sendiri demi bertahan hidup. Beberapa detik kemudian, Karoli melemparkan salah satu salinan Goku Black ke jalur serangan yang sedang melaju ke arahnya. Melihat situasi itu, Karoli menyadari sesuatu. Jika memang itu permainan yang ingin dimainkan Goku Black, maka dia akan menghadapinya secara langsung. Pada saat yang sama, Karoli akhirnya memahami rencana lawannya. Dia menyadari bahwa Goku Black berusaha memaksanya mengeluarkan seluruh kekuatannya agar energi Potara miliknya habis lebih cepat. Meski begitu, Karoli bertekad untuk tidak membiarkan rencana itu berhasil. Apapun yang dilemparkan Goku Black kepadanya, dia akan memilih setiap langkah dengan hati-hati dan mencari kesempatan untuk menangkap lawannya saat lengah. Setelah ledakan besar mengguncang area pertarungan, Black kembali berbicara. Dia mengatakan bahwa Karoli sekarang pasti sudah bisa melihat bahwa sekuat apapun fusion itu, mereka berdua tahu Karoli tidak akan mampu terus menerima serangan sebesar itu. Dia tambahkan hanya masalah waktu sebelum Karoli runtuh seperti cacing yang tidak berdaya. Bahkan dia menantang Karoli untuk menganggap semua itu sebagai gertakan jika memang berani.
Goku Black kemudian menambahkan bahwa hanya dibutuhkan beberapa serangan lagi dengan kekuatan yang sama untuk mengakhiri fusion tersebut. Lalu dia mempertanyakan apakah Karoli masih sanggup menerima satu serangan lagi. Namun tepat pada saat itu salah satu klon Goku Black tiba-tiba terkena serangan. Vegeta muncul dan langsung ikut campur. Dia mengatakan bahwa Black tampaknya telah melupakan satu hal penting. Selama Black masih berdiri di sana, maka mereka juga akan tetap berdiri. Itu artinya Goku Black tidak akan bisa menyingkirkan mereka dalam waktu dekat. Vegeta menegaskan bahwa setelah semua ini berakhir, Black tidak akan menjadi pemenangnya. Dia tambahkan justru Goku Black lah yang sedang berjalan di atas waktu yang semakin menipis. Mendengar itu, Black hanya mengejek mereka. Dia menyebut Vegeta dan yang lainnya sebagai anjing-anjing yang selalu kembali untuk dipukuli dan diingatkan akan posisi mereka. Baginya, tindakan mereka sangatlah khas dan tidak ada yang mengejutkan. Dia mengatakan bahwa kenyataan pahit yang seharusnya sudah mereka pahami adalah bahwa nasib mereka kini berada di tangannya. Sambil mengucapkan hal itu, Black menembakkan ledakan energi besar ke arah Vegeta dan Gohan. Namun, tepat sebelum serangan itu mencapai targetnya, seseorang muncul dari arah yang tidak terduga. Zamasu masa depan berdiri di depan mereka dan menerima serangan itu secara langsung. Gohan yang melihat kejadian itu langsung terkejut. Saat Zamasu jatuh, Gohan segera bertanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Gohan tambahkan Zamasu tidak harus mengorbankan dirinya untuk menahan serangan itu dan dia ingin memastikan apakah Zamasu masih baik-baik saja. Black awalnya mengejek Zamasu karena kembali muncul di hadapannya. Namun sebelum dia melanjutkan, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang berbeda dari Zamasu kali ini. Energi kehidupan yang dirasakan terasa tidak normal dibandingkan sebelumnya. Bahkan Black dapat merasakan sesuatu yang mirip dengan esensinya sendiri yang entah bagaimana telah terhubung dengan milik Zamasu. Karena itulah dia mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi saat dirinya tidak memperhatikan. Zamasu kemudian mengangkat kepalanya dan menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan dirinya mati tanpa melakukan apapun. Dia mengingatkan bahwa sebelumnya dia sudah mengatakan akan membawa sebagian dari Goku Black bersamanya jika memang harus binasa. Dan sekarang saat itu akhirnya tiba. Black lalu menjawab bahwa dia tahu Zamasu sedang merencanakan sesuatu. Namun dia tegaskan Zamasu sebaiknya menyerah saja karena dibandingkan semua orang yang ada di sini, Zamasu adalah target yang paling lemah dan paling mudah disingkirkan. Zamasu mengakui bahwa mungkin Black benar mengenai kelemahannya. Namun dia menegaskan bahwa bukan kekuatannya yang akan mengakhiri Goku Black, melainkan sesuatu yang jauh lebih rumit daripada yang mampu dipahami oleh Black. Karena itu, jika Black menganggap semua itu hanyalah gertakan, maka dia dipersilahkan untuk membuktikannya sendiri. Black menyebut Zamasu sebagai orang bodoh. Black tegaskan Zamasu sedang mempertaruhkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa dia peroleh kembali setelah semuanya selesai. Namun, jika Zamasu benar-benar ingin tantangannya diterima, maka dia akan melakukannya. Sebagai langkah awal, Goku Black mengarahkan tangannya ke bawah dan menyatakan bahwa dia akan mulai membuktikan semuanya dengan menghancurkan seluruh tata surya beserta semua kehidupan yang ada di dalamnya. Setelah itu, dia akan melihat apakah Zamasu benar-benar mengatakan kebenaran atau hanya menggertak. Mendengar ancaman tersebut, Gohan segera ikut campur. Dia terkejut karena menyadari bahwa dengan waktu yang dimiliki, Goku Black kemungkinan benar-benar dapat menghancurkan seluruh sistem sebelum mereka mampu menghentikannya. Namun Goku Black menegaskan bahwa dia memang berniat menghancurkan sistem itu cepat atau lambat. Karena semua orang memilih berdiri bersama melawannya, maka mereka juga akan mati bersama-sama. Saat mendengar itu, Beast Gohan langsung memperingatkan Vegeta bahwa mereka tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Gohan beritahukan Black benar-benar cukup gila untuk mencoba melaksanakan ancaman tersebut. Vegeta kemudian membalas dengan kemarahan. Dia menuntut agar Black datang dan melawan mereka secara langsung karena merekalah target sebenarnya. Dia meminta Black untuk meninggalkan alam semesta dan seluruh makhluk lainnya di luar urusan itu. Namun, Black menolak ancaman itu. Dia mengatakan bahwa para panah tidak berada dalam posisi untuk memerintahnya. Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan, baik mereka setuju maupun tidak. Tepat ketika Black hendak bertindak,
Caroli tiba-tiba muncul dari arah yang tidak terduga dan menghantam wajahnya dengan pukulan keras. Caroli menegaskan bahwa selama dirinya masih berdiri di sini, Black tidak akan menghancurkan apapun. Jika Black ingin mewujudkan rencananya, maka dia harus melewati Caroli terlebih dahulu. Pukulan itu membuat Black semakin frustasi. Dia tidak mengerti bagaimana Caroli masih mampu bertarung setelah menerima begitu banyak serangan dan hukuman. Dia tambahkan, Caroli akan menjadi ancaman yang semakin besar jika tidak segera dihentikan. Karena itu, dia bersumpah akan membunuh Caroli apapun yang diperlukan dan memastikan semua orang menyesali hari ketika mereka berhasil mengalahkannya sebelumnya. Sesaat kemudian, Goku Black kembali menembakkan ledakan energi ke arah Caroli. Namun sekali lagi, Zamasu muncul di antara mereka dan menghalangi serangan tersebut. Caroli langsung berteriak dan meminta Zamasu menyingkir dari jalur serangan. Akan tetapi, Zamasu menjawab bahwa apapun yang terjadi padanya tidak penting. Yang terpenting adalah Caroli tetap mampu bertarung karena hanya dialah yang masih memiliki peluang untuk menghentikan Goku Black. Ledakan besar kembali terjadi. Setelah berhasil melindungi dirinya dari dampak ledakan, Caroli tidak dapat memahami mengapa Zamasu terus mempertahankan nyawanya dengan cara seperti itu. Meski demikian, dia menduga bahwa Zamasu sedang menjalankan sesuatu rencana dan berusaha membeli waktu bagi mereka semua. Karena itu, Caroli memutuskan bahwa dia tidak bisa hanya berdiri dan menunggu. Tidak ada yang tahu berapa lama lagi mereka mampu mempertahankan pertarungan ini. Dia harus terus memberikan tekanan kepada Goku Black sebelum semuanya terlambat. Sambil berlari menuju lawannya, Caroli meminta Zamasu untuk tetap berdiri dan berhenti menempatkan dirinya dalam bahaya. Lalu, dia menyatakan bahwa mulai saat itu Goku Black adalah urusannya. Sementara itu, Vegeta beralih pada Gohan dan mengatakan bahwa mereka mulai kehabisan waktu. Dia tambahkan selama Caroli masih mampu menahan Goku Black di tempatnya, mereka harus memanfaatkan kesempatan itu sekarang juga. Vegeta meminta Gohan untuk mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam satu serangan besar. Mereka akan menyerang secara bersamaan. Begitu Caroli berhasil menciptakan celah yang mereka butuhkan. Gohan menyetujui rencana tersebut. Dia memutuskan bahwa inilah cara mereka yang akan mengakhiri semuanya dan menghentikan Goku Black untuk selamanya. Dan tepat pada momen itu, cerita Beyond Dragon Ball Super chapter ke-21 pun berakhir. Lalu bakal seperti apakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel Cerita Anime. Ceritanya anime masa kini.